Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah pertemuan kelas pendalaman Alkitab yang masih membahas tentang berdamai dengan Allah. Ini adalah sesi yang kelima, sesi yang terakhir. Dan malam hari ini kita akan menyelesaikannya dalam waktu 30 menit ke depan. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau membahas apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami. Biarlah itu boleh mengisi pikiran kami dan tersimpan dalam hati kami, supaya itu boleh mengubah karakter kami, perilaku kami, tutur kata kami, sikap hati kami Tuhan. Kami berjuang terus bagaimana kami berkeadaan diperdamaikan dengan Allah, supaya bukan sekedar status kami sebagai anak Tuhan, tetapi keberadaan kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, malam hari ini kita akan membahas ada 6 topik yang akan kita pelajari. Pertama tentang karir kekal, yang kedua tentang memancarkan kemuliaannya, yang ketiga tentang iman dalam tindakan, kemudian yang keempat tanpa perjumpaan dengan Allah, yang kelima pelayanan yang benar, dan yang terakhir, sungguh-sungguh mencari Allah. Kita bahas yang pertama tentang karir kekal. Melakukan kehendak Allah adalah karir yang menghasilkan kekekalan yang mulia. Betapa bodohnya manusia yang menjadikan sesuatu sebagai segalanya, sementara sesuatu yang dijadikan segala tersebut bersifat sementara atau fana, sedangkan kesadaran seseorang bersifat kekal. Inilah yang disebut sebagai manusia yang tidak berakal. Jadi banyak orang mengejar karir ya, karir. Apakah itu di kantor, apakah di perusahaan, atau di bisnisnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai begitu. Nah, manusia itu bodohnya karena yang dikejar itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Sedangkan kesadaran manusia itu bersifat kekal. Nah, ini kesalahan manusia itu di situ. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Di Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 21 bunyinya begini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini cerita tentang seorang kaya yang bisnisnya maju, lancar. Dalam hal ini dia seorang petani ya. Dia mau mengumpulkan hasil tanahnya itu dia bingung. Wah, jadi dia harus memperluas lumbungnya, gudang penyimpanannya. Nah, ini orang memperluas tempat penyimpanannya, tetapi setelah hasil tanahnya itu disimpan, dia mati mendadak, kena serangan jantung begitu. Nah, jadi ayat itu bilang begitu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Percuma, buat siapa itu hartanya? Nah, dalam kenyataannya, orang-orang seperti orang kaya dalam Lukas pasal 12 ini dipandang cerdas oleh dunia. Jadi sukses ya, secara duniawi sukses.
tetapi di mata Allah adalah bodoh. Kebodohan di kekekalan artinya dalam kebinasaan abadi. Dia tidak menyadari bahwa setelah manusia mati, kesadarannya itu tidak hilang. Yesus tidak memberi peluang sedikit pun untuk kita memikirkan hal-hal yang fana. Kalaupun kita berkarir, hal itu hanya sebagai jembatan untuk mengabdi kepada Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu harta dunia ya, uang gitu salah satunya. Di Lukas pasal 16 ayat 9. Jadi yang diikat persahabatan itu bukan dengan mamon. Persahabatannya dengan Tuhan, tapi mempergunakan mamon. Tapi banyak orang terbalik. Mereka bersahabat dengan dunia, dengan mamon, tetapi menggunakan Tuhan sebagai alat untuk meraihnya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hanya orang yang menjadikan Tuhan segalanya dapat hidup dalam perdamaian dengan Dia. Ketika seseorang menjadi umat pilihan, maka ia harus terus belajar menempatkan Tuhan sebagai pusat. Artinya, sebagai pusat itu sama dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan, ya, bukan sarana ya. Kalau tadi kan terbalik, banyak orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai sarana, tujuannya harta, tujuannya mamon. Nah, ini terbalik. Tanpa Tuhan berarti hidup ini tidak mempunyai tujuan, tidak berarti dan tidak bermakna, serta tidak bernilai sama sekali. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya akan berkata seperti Tuhan Yesus berkata, "Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat yang ke-34. Inilah yang namanya hidup bagi Tuhan. Inti dari hidup bagi Tuhan adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Hidup bagi Tuhan ya. Mengerti kehendak Tuhan dan melakukan. Hidup seperti ini adalah hidup seperti orang yang kehilangan nyawanya. Ia tidak memiliki keinginan apapun dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang diingini dan dilakukan untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Tidak ada orang yang lebih kaya dari orang seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Sekarang yang kedua. Memancarkan kemuliaannya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Nah, kata kehilangan dalam teks aslinya itu digunakan kata hystereoutai. Yang akar katanya dari hystereo, artinya tidak mencapai target atau kurang. Ya, jadi kalau misalnya targetnya 100, ini pencapaiannya mungkin cuma 60 atau 65 begitu ya, tidak mencapai, harusnya 100. Kekurangan ini juga dipandang sebagai kehilangan, sebab dengan kekurangan tersebut manusia kehilangan kesempatan. Jadi kalau mencapai target dia dapat, nah, tapi karena tidak mencapai maka jadi tidak dapat gitu ya. Nah, Adam dan Hawa juga seluruh keturunannya tidak memiliki kesempatan. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud membuat manusia untuk dapat berkeadaan seperti rancangan Allah semula, yaitu manusia yang dapat menemukan kemuliaan Allah tersebut. Manusia memperoleh kembali kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi kita mengerti ya, ketika manusia berbuat dosa, kesempatan itu hilang. Kesempatan untuk bisa menemukan kemuliaan Allah itu hilang. Artinya kesempatan untuk mencapai target yang Tuhan tetapkan itu nggak ada.
Nah, kemudian ketika Yesus Kristus menebus dosa, maka kesempatan itu ada lagi, ya. Jadi tidak otomatis ketika Tuhan Yesus menebus dosa manusia, otomatis manusia itu menemukan kemuliaan Allah. Tidak, kesempatan yang dikembalikan, ya. Jadi manusia tetap harus berjuang, harus merespon dengan benar. Kemuliaan Allah itu tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus melalui perjuangan. Nah, hal ini paralel dengan kerajaan Allah yang diberikan secara gratis, tetapi untuk hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah bukan sesuatu yang gratis, melainkan harus diperjuangkan. Seseorang tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah atau hidup dalam persekutuan dengan Allah tanpa berkeadaan layak bagi dia. Itu sebabnya harus ada proses pendewasaan. Untuk mencapai hal tersebut, sangat sedikit orang yang benar-benar mengusahakan hal ini. Banyak orang Kristen merasa telah memiliki anugerah, merasa telah berdamai dengan Allah, sehingga tidak merasa perlu memiliki perjuangan untuk itu. Ini tentu pikiran yang salah, yang seringkali disuntikan oleh iblis, sehingga kita nggak berjuang. Ini kesalahan banyak orang Kristen di situ ya. Kita harus mengerti bahwa sejak kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus berjuang untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang tersebut. Kata kemuliaan atau doktes berasal dari akar kata doksa yang artinya brightness, kecerahan, radiance, cahaya, splendor, kemegahan. Kemuliaan tersebut bukan terletak pada hal-hal lahiriah, melainkan manusia batiniah yang cemerlang, manusia batiniah yang memancarkan dan mengekspresikan perasaan dan pikiran Allah. Hebat ya, manusia orang percaya itu diproyeksikan bagaimana dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga bisa memancarkan dan mengekspresikan perasaan dan pikiran Allah. Maka targetnya juga luar biasa. Sekarang kita bahas yang ketiga, iman dalam tindakan. Nah, kalimat kerjakan keselamatanmu, ini tentu kita sudah hafal ya di Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 ya. Dalam teks aslinya adalah katergazeste, dari akar kata katergazomai, yang artinya dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, mencapai, berkomitmen, menghasilkan, membuat benar-benar siap, menang, mengatasi. Kata ini jelas menunjukkan harus ada usaha untuk mencapai sesuatu sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan. Jadi harus ada usaha ya. Memang Allah yang mengerjakan di dalam kita, tetapi kata Allah mengerjakan tidak bermaksud mengambil alih tanggung jawab kita. Dalam teks aslinya adalah energon dari akar kata energeo. Jadi kata yang digunakan dalam ayat 12 itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan kata karena Allah lah yang mengerjakannya di ayat yang ke-13 itu kata mengerjakannya beda ya. Yang satu menggunakan kata katergazeste, yang kata mengerjakan yang kedua yang di ayat yang ke-13 adalah energeo. Ini artinya mengerjakan atau ada di dalam suatu kegiatan atau pekerjaan beroperasi menjadi efektif. Jadi Allah menolong supaya hasilnya efektif begitu ya. Supaya hasilnya baik. Jadi Allah yang menolong. Seberapa Allah menjadi efektif dalam hidup seseorang tergantung dari bagaimana kita merespon anugerah yang Allah sediakan. Jadi kalau tidak direspon, itu tidak efektif. Percuma, sia-sia. Supaya menjadi efektif, maka manusia harus berani meninggalkan semua beban dan dosa. Beban artinya keterikatan dengan dunia dan dosa. Beban merupakan keterikatan diri kita dengan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kesucian Allah.
Jadi hobi-hobi, kesenangan, itu yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan kesucian Allah, itu beban. Karena manusia tidak bisa memiliki fokus atau dua dunia, satunya Allah, satunya dunia, tidak bisa. Harus dilepaskan. Dunia harus dilepaskan dan mengarahkan kepada Tuhan saja. Orang yang memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah tidak dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Ya, saya ulangi kalimatnya, ini bagus sekali ya. Orang yang memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti keinginan manusia ini harus selalu sesuai dengan keinginan Allah. Baru bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dalam hal ini tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen tanpa melakukan barter. Yesus berkata bahwa kita harus melepaskan diri dari segala milik, barulah kita diubah atau menjadi murid-muridnya. Harus ada kesediaan dari diri kita untuk melepaskan segala sesuatu yang kita nilai berharga dalam hidup kita untuk memeroleh Kristus. Jadi harus ada yang dilepaskan. Kalau nggak bisa ya. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalimat kebenaran berdasarkan kepercayaan dalam Filipi 3 ayat yang ke-9 bukan berarti hanya dengan pikiran percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka seseorang dapat mengalami keselamatan. Kebenaran berdasarkan kepercayaan artinya kehidupan yang benar karena penurutan terhadap kehendak Allah. Iman bukan sekedar keyakinan dalam pikiran. Iman adalah tindakan dalam penurutan kepada seluruh kehendak Allah. Ini tentu definisi iman sering kita dengar ya. Iman itu adalah penurutan kepada kehendak Allah. Iman adalah kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kepercayaan itu bukan ada dalam pikiran, bukan ada dalam pikiranmu, bukan pada susunan sistematika teologia, melainkan pada tindakan yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itulah sebabnya aku berani berkata, ikutilah teladanku, dan orang-orang yang dapat menjadi teladanmu. Iman yang hanya dalam pikiran tidak membuat seseorang dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tetapi orang yang imannya adalah perbuatan akan hidup dalam perdamaian dengan Allah. Jadi iman bukan hanya persetujuan pikiran dengan nalar, tetapi harus dengan tindakan. Jadi orang yang imannya adalah perbuatan, imannya itu hidup, maka ia akan hidup dalam perdamaian dengan Allah. Sekarang kita bahas yang keempat, tanpa perjumpaan dengan Allah. Allah adalah realitas yang selalu nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Dia, yaitu mereka yang berani melepaskan segala sesuatu. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Ia lebih dari segala realitas, sebab Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak diciptakan dan tidak diadakan. Dia menciptakan segala sesuatu. Sebenarnya banyak teolog, pemimpin gereja, dan jemaat Kristen yang masih hidup dalam keberagaman kosong. Mereka memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Saya ulangi kalimatnya ya. Mereka memiliki pengetahuan tentang Allah, ya karena dia seorang teolog, pemimpin Kristen atau jemaat, atau pokoknya punya pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka membangun hidup kekristenan hanya didasarkan kepada doktrin yang mereka akui sebagai kebenaran. Mereka hanya sibuk dengan doktrin, tetapi mereka tidak sibuk dengan Allah secara pribadi dalam perjumpaan konkret dengan Allah. Kenyataan bahwa Allah membiarkan gereja termegah di dunia, Hagia Sophia, ini gereja di Turki ya,
Menjadi rumah ibadah agama lain merupakan peringatan bahwa kekristenan agamawi memuakkan dan mengecewakan hati Allah Bapa. Banyak orang Kristen sibuk berdebat, saling menyakiti, tetapi tidak hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Hal ini mestinya menjadi peringatan bagi orang Kristen. Jadi merasa paling benar, tetapi tidak pernah memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kemerosotan kekristenan yang terjadi di masyarakat Barat menjadi peringatan yang harus kita perhatikan dengan serius. Tidak sedikit gereja yang berubah fungsi, bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani yang palsu. Tidak menjadi Kristen yang sesungguhnya. Tidak heran kalau banyak para teolog, pemimpin gereja, sampai jemaat tidak mengalami perubahan kodrat karena cuma percaya di nalar, tidak dilakukan. Makanya kodratnya tidak berubah. Memang secara usia, melalui perjalanan waktu, seseorang bisa lebih bertambah tenang, bijak, dan baik, yang disebut sebagai dewasa mental. Tetapi belum tentu itu merupakan sebuah perubahan kodrat menjadi seperti Yesus. Sejatinya mereka belum menemukan Allah. Orang yang mengalami perjumpaan Allah pasti memperagakan hidup Yesus. Jadi memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Gereja-gereja yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mengenal Allah dari ruang akademis, seminari, atau sekolah tinggi teologi, biasanya menciptakan atmosfer suasana kekristenan tanpa perjumpaan dengan Allah. Sementara kelompok-kelompok gereja yang menekankan karunia roh, mujizat, hanya berfantasi mengenai Allah tanpa memperagakan kehidupan Yesus. Mereka jatuh dalam teologi kemakmuran, di mana kekristenan hanya menjadi sarana untuk memperoleh kehidupan yang mudah dijalani di bumi dan segala pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi meleset ya, tidak sesuai dengan tujuannya, tidak kena sasaran. Sekarang kita bahas yang kelima, pelayanan yang benar. Banyak jemaat awam merasa tidak memiliki akses langsung kepada Allah, seperti yang dimiliki para pemimpin gereja. Jadi dianggapnya kalau pendeta, pemimpin gereja, itu memiliki akses langsung kepada Tuhan. Sedangkan jemaat nggak bisa, harus lewat pendeta. Nah, ya itu yang dihembuskan di mimbar-mimbar gereja. Sehingga umat begitu mempercayai mereka. Jadi pemimpin gereja jadi dikultus individukan gitu ya, didewakan, setengah dewa begitu. Ditambah lagi dengan pola keberagamaan pada umumnya yang memandang bahwa tokoh agama adalah mediator antara Allah dan umat. Maka umat semakin menaruh harapan dan keyakinan kepada para pemimpin gereja sebagai mediator dengan Allah. Betapa rusaknya kehidupan iman orang percaya kalau para pemimpin gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup berjalan dengan Dia. Kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan di tingkat sinode dan gereja hanya merupakan aktivitas keagamaan yang sama dengan semua agama di dunia. Ini adalah kemerosotan di dalam gereja yang sudah berlangsung selama beberapa abad belakangan ini. Ironisnya, hal ini sudah dianggap wajar dan menjadi standar kekristenan di seluruh dunia. Orang Kristen yang hidup kekristenannya hanya sampai taraf keberagamaan tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dia hanya melakukan aktivitas agama, tetapi dia tidak mencari Allah, tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Kekristenan pada dasarnya adalah jalan hidup. Bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu jalan hidup orang-orang yang mengalami perubahan hidup untuk bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi
harus dikembalikan ke rancangan semula. Bagaimana manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Hanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang bisa menjadi anak-anak Allah. Kekristenan pada dasarnya adalah menjalani kehidupan seperti yang telah dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan agar orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 28 dan 29. Atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Pikiran dan perasaan Kristus di sini berarti nurani seperti yang ada pada Yesus, yang juga sama dengan memiliki cara berpikir seperti Yesus. Kalau cara berpikir seseorang sama seperti Yesus, maka segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Kehidupan mengenakan kodrat ilahi adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan menyukakan hatinya. Inilah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa. Allah menginginkan karya agungnya, yaitu manusia, bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi, sesuai dengan tujuan atau rancangan semula ya, manusia segambar dan serupa dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, begitu ya. Hanya hal ini yang bisa memuaskan hati Allah. Dengan demikian manusia dapat memuliakan Allah. Pada akhirnya segala sesuatu ya, untuk kemuliaan Allah Bapa yang juga berarti untuk kesukaan, kesenangan, dan kepuasan hati Allah Bapa. Inilah inti dari maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau manusia hidupnya tidak menyenangkan hati Allah, tidak memuliakan Allah, tidak meninggikan Allah, itu berarti tidak sesuai dengan rancangan semula. Itu belum menyenangkan hati Tuhan. Atau kehilangan kemuliaan Allah, gitu ya. Kegiatan pelayanan yang membuahkan pertobatan seseorang dengan standar pertobatan yang benar, yaitu mengubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, sesuai dengan rancangan Allah semula, dapat membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Lukas 15 ayat yang ke-7. Hal ini benar-benar dapat memuaskan hati Allah, betapa bernilainya pelayanan seperti ini. Jadi pelayanan yang benar itu adalah bagaimana setiap jemaat itu diubahkan karakternya, perubahan karakter, perubahan kodrat. Ini topik yang ke-6, sungguh-sungguh mencari Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki potensi untuk berinteraksi dengan Allah. Ingat ya, memiliki potensi. Tetapi kalau manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, berarti dia tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang potensinya itu. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu persekutuan antara Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak. Nah, kekristenan yang benar, bila dikenakan atau dijalani, dapat membuat seseorang semakin mengalami perjumpaan dengan Allah. Tujuan pelayanan gereja harus terfokus pada hal ini. Kita harus mengisi hidup kita dengan misi ini. Jadi jemaat itu harus dihantar, digiring, digembalakan sampai bisa dikembalikan ke rancangan semula, yaitu manusia yang bisa berinteraksi dengan Allah. Kekristenan bukanlah sekedar agama yang melengkapi kehidupan manusia di bumi. Jangan karena manusia hidup di bumi harus beragama, ya sudahlah beragama Kristen gitu ya, bukan sekedar itu ya. Melainkan jalan hidup yang mengubah manusia dari kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi agar dapat berinteraksi dengan Allah secara ideal. Jadi memang manusia itu kan dirancang untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau seseorang berkata saya berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang istimewa. Itu sesuatu yang standar karena memang dirancang begitu. Cuman karena manusia jatuh dalam dosa, maka
tidak bisa berinteraksi dengan Allah secara ideal. Kebanyakan kesalahan banyak orang Kristen yang mengakibatkan mereka tidak mengalami perubahan kodrat dan tidak pernah memiliki hubungan interaksi dengan Allah disebabkan karena mereka menjadikan Kristen sekedar agama. Pokoknya dia hanya melakukan tugasnya, gitu ya. Banyak orang Kristen hanya memiliki pengalaman keberagamaan, tetapi bukan perjumpaan yang benar dengan Allah, serta tidak pernah memiliki pengalaman berjalan dengan Allah. Ini adalah kemerosotan dan penyimpangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Kekristenan yang telah menyimpang tersebut telah menjadi standar kehidupan agama Kristen yang dijalani hampir semua orang Kristen di dunia. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat pilihan. Jadi sama aja umat pilihan dengan bukan umat pilihan, cuman beragama, melakukan syariat agama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Standar moral mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang non-Kristen. Wow, parah. Orang yang ke gereja belum tentu mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya diwakili oleh liturgi atau tata cara ibadah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam segala keadaan dan dalam persoalan hidup yang dialami oleh seseorang. Jadi lewat pergumulan, lewat masalah itu kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena di situ Allah hadir untuk mengajar, mendidik kita. Allah dikenal dan ditemukan di sepanjang menit, detik, dan setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Dimanapun orang percaya berada, dan dalam segala keadaan Allah hadir dan bergerak. Orang yang benar-benar menemukan Allah pasti tidak tertarik lagi dengan dunia ini. Pasti hidup tidak bercela, rela berkorban demi kerajaannya, dan menyadari serta menghayati penuh bahwa dunia ini bukan rumahnya. Hatinya sudah dipindahkan ke kerajaan surga, sehingga memiliki kerinduan untuk pulang ke surga. Oke, ternyata ini slide terakhir. Kita sudah menyelesaikan ada 6 pembahasan, jadi sekaligus saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi, kita sharing. Jadi topik-topiknya tadi saya sudah sampaikan, karir kekal, membesarkan kemuliaan Allah, iman dalam tindakan, tanpa perjumpaan dengan Allah, pelayanan yang benar, dan yang terakhir sungguh-sungguh mencari Allah. Oke, minggu depan kita ganti topik yang baru. Saya sudah siapkan topik yang baru, Filos, menjadi sahabat Tuhan sampai di kekekalan. Kita belajar topik yang baru hari Rabu. Seperti biasa mungkin masih jam 8 ya, Rabu depan ya. Oke, pokoknya kalau ada 2 puasa kita jam 8, kalau nggak ada 2 puasa ya kita geser ke jam 7 kita aja lah ya, supaya gampang. Oke, yuk mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan dan bincang-bincang kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengertian, pemahaman yang Tuhan sampaikan. Kiranya ini boleh mengubah hidup kami, memperbaharui pikiran kami Tuhan. Supaya karakter kami semakin diubahkan menjadi seperti karakter-Mu Tuhan, berkarakter Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami mau beristirahat, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa David. Terima kasih semua. Tuhan memberkati Bung Olive. Tuhan berkati Berkati semuanya ya. Oke, bye-bye.